Sistem pencernaan adalah organ-organ yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga anus, serta berfungsi untuk mengolah makanan yang masuk ke dalam tubuh. Dengan adanya sistem ini, tubuh bisa menyerap nutrisi yang didapatkan dari makanan. Sebagai sebuah sistem, setiap organ pencernaan saling bekerja sama untuk mengolah makanan. Namun, terkadang juga kita mengalami gangguan pada sistem pencernaan. Gangguan sistem pencernaan memang bukan masalah yang asing lagi. Hampir semua orang pastinya pernah mengalami hal ini. Dari gangguan yang ringan hingga yang tergolong berat pastinya pernah kamu alami salah satunya. Gangguan sistem pencernaan umumnya terjadi pada saluran ataupun organ-organ yang terlibat dengan proses pencernaan. Banyak sekali gangguan pada sistem pencernaan, salah satunya yaitu diare. Diare ini adalah keluarnya feses dengan konsistensi encer yang terjadi kurang lebih 3 kali dalam sehari, disertai perubahan tinja menjadi cair, dengan atau tanpa lendir dan darah. Penyakit diare ini sering menyerang bayi dan balita. Bila tidak diatasi lebih lanjut, akan menyebabkan dehidrasi yang mengakibatkan kematian. Data terakhir dari Departemen Kesehatan menunjukkan bahwa diare menjadi penyakit pembunuh kedua bayi di bawah usia 5 tahun, setelah radang paru-paru atau pneumonia. Banyak faktor resiko yang diduga menyebabkan terjadinya penyakit diare pada bayi dan balita di Indonesia. Salah satu faktor resiko yang sering diteliti adalah faktor lingkungan yang meliputi sarana air bersih, sanitasi, jamban, saluran pembuangan air, limbah, kualitas bakteriologis air, dan kondisi rumah. Selain faktor yang disebutkan di atas, faktor berisiko penyebab diare juga bisa disebabkan oleh jarang mencuci tangan setelah ke toilet, penyimpanan dan persiapan makanan yang tidak bersih, jarang membersihkan dapur dan toilet, sumber air yang tidak bersih, makan makanan sisa yang sudah dingin, dan tidak mencuci tangan dengan sabun. Diare ini terjadi karena penularan yang bisa melalui fekal ke oral dari satu penderita ke penderita lain. Beberapa kasus ditemui penyebaran patogen disebabkan oleh makanan dan minuman yang terkontaminasi. Mekanisme dasar penyebab timbulnya diare adalah gangguan osmotik. Ini artinya, makanan yang tidak dapat diserap akan menyebabkan tekanan osmotik dalam rongga usus meningkatkan sehingga terjadi pergeseran air dan elektrolit ke dalam rongga usus. Isi rongga usus berlebihan sehingga timbul diare. Selain itu, juga gangguan sekresi akibat toksin di dinding usus, sehingga sekresi air dan elektrolit meningkat kemudian terjadi diare. Gangguan motilitas usus mengakibatkan hiperperistaltik dan hipoperistaltik. Normalnya, makanan atau feses bergerak sepanjang usus dengan bantuan gerakan peristaltik dan segmentasi usus. Akan tetapi, mikroorganisme seperti Salmonella, Escherichia coli, Vibrio dysentery, dan virus entero yang masuk ke dalam usus dan berkembang biak dapat meningkatkan gerak peristaltik usus tersebut. Usus kemudian akan kehilangan cairan dan elektrolit, kemudian terjadi dehidrasi. Dehidrasi merupakan komplikasi yang sering terjadi jika cairan yang dikeluarkan oleh tubuh melebihi cairan yang masuk, dan cairan yang keluar disertai elektrolit. Diare ini berdasarkan waktu lamanya terjadi menjadi dua, yaitu diare akut dan diare kronis. Untuk diare akut di sini berarti diare yang berlangsung selama kurang dari 2 minggu. Sementara untuk diare kronis adalah diare yang berlangsung selama lebih dari 2 minggu. Di sini ada gejala dan penyebab diare pada anak. Untuk gejala diare pada anak, yang pertama ada perubahan konsistensi tinja dan frekuensi buang air besar. Yang kedua ada demam. Yang ketiga ada mual dan muntah. Yang keempat nafsu makan berkurang. Dan yang kelima dehidrasi. Penyebab diare akut yang kurang dari 2 minggu adalah yang pertama, infeksi saluran pencernaan atau bisa disebut juga dengan infeksi bakteri atau parasit. Yang kedua, ada virus. Yang ketiga, ada keracunan makanan. Yang keempat, penggunaan antibiotik. Dan yang terakhir ada alergi makanan.
Untuk penyebab diare kronis yaitu lebih dari 2 minggu. Penyebabnya adalah bisa terjadi karena faktor makanan seperti intoleransi makanan, infeksi parasit, dan penyakit iritasi usus. Jadi, untuk para bunda-bunda semuanya, jika masih menyusui, berikan ASI lebih sering dari biasanya untuk mengganti cairan yang hilang. Dan jika sudah tidak menyusui, berikan asupan bernutrisi untuknya. Dan jika perlu, berikan larutan oralit siap pakai di apotik. Penyebab dari diare ini pun bermacam-macam, diantaranya yaitu bisa disebabkan oleh bakteri E. coli dan rotavirus. Diare karena bakteri biasanya disebabkan oleh bakteri E. coli dan salmonella. Infeksi bakteri E. coli sering menyebabkan diare berdarah, kram perut, muntah, dan demam. Infeksi salmonella sendiri bakteri yang menginfeksi usus, menyebabkan diare, demam, dan kram perut 12-72 jam setelah infeksi. Umumnya berlangsung selama 4-7 hari, bisa sembuh tanpa pengobatan. Diare rotavirus, penyebab utamanya yaitu gastroenteritis non-bakteri, infeksi saluran pencernaan yang menyebabkan diare dan muntah, terutama pada bayi dan anak kecil. Sangat menular dan tidak dapat diprediksi, terpapar melalui kotoran orang yang terinfeksi tanpa mencuci tangan, dan memasukkan tangan yang terkontaminasi ke dalam mulut, mengakibatkan dehidrasi berat, kehilangan cairan tubuh, bahkan kematian. Terapi pada diare. Jika anak mengalami diare, terapi apa yang disarankan? Yang pertama, berikan olarit untuk mencegah dehidrasi. Yang kedua, berikan tablet zinc selama 10 hari berturut-turut. Yang ketiga, antibiotik hanya diberikan bila diresepkan dokter. Yang keempat, pastikan zinc dan olarit diberikan dengan cara tepat dan dikenali tanda bahaya kapan atau harus segera dibawa ke sarana kesehatan. Pemberian cairan hidrasi oral. Studi terkini melaporkan bahwa Yang pertama, pemberian cairan rehidrasi oral. Studi terkini melaporkan bahwa cairan rehidrasi oral yang hiposmolar bisa mengurangi jumlah diare, durasi diare, dan frekuensi muntah pada anak secara lebih baik daripada cairan standar WHO. Namun, cairan rehidrasi oral tidak boleh diberikan pada kondisi tertentu. Contohnya adalah bila anak memiliki tanda syok berusia kurang lebih 1 bulan, memiliki tanda ilus, memiliki kesulitan bernapas, atau mengalami distensi abdomen yang nyeri. Yang kedua, pemberian zinc pada anak dengan diare. Suplementasi zinc oral efektif untuk mengurangi durasi diare dan memperbaiki konsistensi fesis pada anak usia 2-6 bulan. Berikan 10 mg zinc tiap hari selama 14 hari. Sementara itu, pada anak usia lebih dari 6 bulan, berikan 20 mg zinc tiap hari selama 14 hari. Pada bayi, larutkan zinc ke dalam ASI perah, cairan rehidrasi oral, atau air putih. Pada anak yang lebih besar, zinc dapat dikonsumsi langsung atau dilarutkan dalam air. Pemberian nutrisi pada anak dengan diare. Pada bayi yang masih menyusui secara eksklusif, berikan ASI sesering mungkin secara yang bisa diterima oleh bayi. Pemberian makanan sedini mungkin dapat mengurangi abnormalitas permeabilitas intestinal yang terjadi pada gastroenteritis akut. Selain itu, pemberian makanan secara langsung dapat meningkatkan regenerasi enterosit dan dapat mempercepat perbaikan disakarida pada fili membran usus. Pemberian antibiotik pada anak dengan diare. Antibiotik diberikan pada kasus diare yang berat, invasif, dan lama, atau pada pasien yang memiliki resiko tinggi untuk mengalami komplikasi. Terapi empiris yang dapat diberikan adalah cotrimoxazole oral atau metronidazole. Namun, pada diare berat dapat diberikan antibiotik parenteral berupa kefrokon atau kifrokokakin. Penggunaan antibiotik pada anak-anak harus berhati-hati karena ada risiko efek samping. Edukasi keluarga apabila anak sedang mengalami diare.
Edukasi ini dapat dilakukan dengan cara memberikan cairan di rumah, dan kita harus tahu kapan harus membawa anak kembali ke petugas kesehatan. Beberapa tanda bahaya diare pada anak dapat ditandai dengan gejala demam, feses berdarah, muntah berulang, ketidakmampuan untuk makan atau minum, tampak sangat haus, diare semakin sering, atau diare belum membaik selama 3 hari. Berikan juga penjelasan mengenai pemberian obat lain seperti Adapun terapi non-farmakologi atau terapi yang dapat dilakukan tanpa menggunakan obat-obatan, yaitu yang pertama, memberikan ASI lebih sering dan lebih lama dari biasanya. Yang kedua, memberikan air mineral dan makanan berkuah seperti sayur, kuah sup. Yang ketiga, berikan makanan sesuai umur. Bayi berusia 0-6 bulan hanya diberikan ASI paling sedikit 8 kali sehari. Bayi berusia 6-24 bulan mulai memberikan makanan pendamping ASI atau MPASI. Balita umur 2 tahun lebih berikan makanan keluarga 3 kali sehari. Balita 12-24 bulan berikan makanan keluarga secara bertahap.